Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Agustiada hadir kembali di Haba Urgineng setiap hari Selasa. Dan selama 60 menit ke depan kita akan berbagi informasi seputar berbagai macam tema yang sedang booming saat ini. Nah, sore kali ini kita juga akan membahas tentang penuhi hak-hak pekerja perempuan. Seperti kita ketahui bahwasanya hari ini juga memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018 dan di seluruh dunia, ya khususnya juga di Aceh, juga masyarakat ataupun para pekerja ataupun buruh juga memperingati Hari May Day sedunia. Dan saya juga nggak sendirian, sudah ada narasumber kita di sore kali ini, Kak Riswati, SPDI MSI selaku Direktur Flower Aceh. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo Kak Riswati. Hai. Dan ini Sehat, ya? udah keseringan atau artinya kita memang sering berjumpa ya. Jadi mungkin masyarakat ataupun pemirsa di rumah juga sudah mengetahui bahwasanya Flower ini adalah sebuah LSM ya. LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Betul, dan ini yang fungsinya ataupun bertujuannya untuk meningkatkan ataupun Pemberdayaan terhadap Pemberdayaan. perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Jadi kita memang nggak jauh-jauh sore kali ini membahas tentang pekerja perempuan ya. Memang hari ini adalah Hari May Day nih Kak Aris. Di Aceh sendiri tadi pagi kalau nggak salah juga memperingati Hari May Day sedunia di depan Masjid Raya Baitur Rahman ya. Kak Aris sendiri tadi sempat ikut atau gimana nih? Ya, tadi pagi kebetulan tidak ikut, tapi memang kemarin waktu K3-nya kita sempat lihat juga ya proses-prosesnya, dan kita juga menjadi bagian dari aliansi buruh Buruh Aceh ataupun ABA ya. ABA. Jadi ABA memang ini menjadi aliansi beberapa serikat buruh yang ada di Aceh, kemudian juga elemen sipil dan kelompok-kelompok yang umumnya memang melakukan perjuangan terhadap hak-hak pekerja di Aceh. Nah, kenapa dia disebut dengan Hari Buruh Internasional? Ini punya sejarah kelamnya atau sejarahnya bagaimana sih terbentuknya May Day ini? Iya, jadi May Day sendiri itu ini berawal dari gerakan atau perjuangan kawan-kawan buruh di masa lalu di Amerika Utara dan Amerika Serikat dan Eropa Barat, di mana sekitar 1.806 orang buruh melakukan mogok massal terhadap kondisi kerja yang saat itu sangat tidak nyaman bagi pekerja dan buruh. Dan tidak manusiawi juga dan tidak manusiawi. Itu terkait dengan upah yang minim, kemudian suasana kerja yang tidak nyaman, kemudian jam kerja yang sampai 20 jam. Sehingga mereka meminta pada aksi itu supaya jam kerja itu menjadi 8 jam, dari 20 jam kerja. Jadi 8 jam kerja itu asumsinya 24 jam dibagi 3, 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam berekreasi ya. Artinya supaya kehidupan si pekerja juga seimbang. Dan kemudian di tahun 1886 maka 1 Mei ini ditetapkan sebagai Hari Buruh oleh Kongres, di dalam Kongres Federation of Organization Trade and Union and Labor. Jadi dijadikan 1 Mei ini sebagai Hari Buruh. Dan untuk konteks Indonesia sendiri, tahun 1920 juga gerakan buruh sudah mulai membumikan isu 1 Mei ini sebagai Hari Buruh. Dan puncaknya tahun 2013 pemerintahan Indonesia menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh. Oke, baik. Kak Aris, ini kan artinya di beberapa tahun yang lalu ataupun aksi May Day ini yang pertama kali di Amerika ataupun di Eropa itu memang yang menjadi masalah adalah salah satunya adalah masalah pemberian upah. Ya, upah yang minim. Artinya pemberian upah ini masih menjadi isu yang sangat panas di internasional. Nah, kita melihat lagi dari kejadian-kejadian ataupun aksi yang sejarahnya dimulai dari 1 Mei di Amerika sana, kemudian sampai sekarang di tahun 2018 masih menjadi isu upah. Ya. Nah, bagaimana? Apakah memang pemerintah setempat juga tidak paham ataupun tidak memberikan fasilitas kepada para buruh atau bagaimana sehingga
masalah upah itu masih menjadi masalah yang paling fenomenal saat ini. Ya, saya pikir upaya pemerintah dilakukan melalui penetapan UMP ya, upah minimum provinsi. Jadi di Aceh itu kita 2.700.000 UMP untuk 2018. Artinya ini menjadi upaya pemerintah supaya pihak perusahaan memberikan upah itu paling minim 2.700.000 seperti itu. 2.700.000. Yang jadi masalah kan diimplementasinya ketika banyak perusahaan yang mangkir, tidak menjalankan ketentuan yang ada. Padahal kalau dihitung-hitung jika dibandingkan dengan inflasi di Aceh, upah 2,7 juga masih tergolong rendah. Karena kondisi Aceh saat ini kan kita punya kebutuhan yang tinggi dan biaya itu semakin tinggi ya. Betul, harga pokok juga makin tinggi. Harga pokok semakin tinggi. Tapi walaupun demikian ini 2,7 juga sangat lumayan. Tapi itu tadi ya, dalam prosesnya ada banyak yang tidak terrealisasi sehingga ini berdampak pada kondisi buruh yang di lapangan di desa. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita yang kita pelajari dari sekian banyak negara yang memberikan upah minimal di Indonesia ataupun khususnya di Aceh? Apa yang bisa kita dapatkan informasinya? Ya, saya pikir kalau misalnya upah itu bisa mensejahterakan pekerja atau buruhnya, tentu dia akan berelasi pada kinerja. Artinya ketika seorang pekerja atau buruh mendapatkan kesejahteraan yang memadai, kemudian juga dia mendapatkan jaminan sosial dan jaminan keamanan ketika menjalankan pekerjaan, tentu akan mempengaruhi pada kinerjanya. Nah, kalau kinerja cukup baik, tentu output dari yang diharapkan dari perusahaan itu juga akan semakin baik gitu ya. Jadi ya kenapa kemudian itu menjadi penting untuk dipenuhi, ya itu tadi, bicara kesejahteraan kan dia menyangkut kehidupan dia, bagaimana upah yang dia dapat itu nantinya bisa membiayai kehidupan tidak hanya diri dia tapi keluarganya, istri atau suami dan anak-anaknya. Oke, baik. Dan pemirsa, tadi juga sudah diceritakan oleh Kak Riris tadi bahwasanya tadi pagi di Aceh sendiri Aliansi Buruh Aceh ataupun ABA ini melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati May Day Internasional di Jalan depan Masjid Raya Baitur Rahman dan diikuti seratusan peserta dengan orasi menolak upah murah ya. Dan kita melihat kenyataan bahwasanya seperti profesi guru honorer ataupun pekerja honorer nih Kak Riris, ini kan masih juga diupah di bawah minimal ya. Yang terpaksa bekerja. Nah, sebenarnya dalam kasus ini siapa yang disalahkan dan bertanggung jawab sehingga si buruh kasar ataupun pekerja yang lainnya mendapat upah yang minimal? Ya, seharusnya memang pihak perusahaan bisa memenuhi ya keharusan untuk memberikan upah yang layak, dan upah yang layak itu untuk konteks kita tadi sesuai UMP tadi kan. Dan bagi pekerjanya ini juga menjadi persoalan ya, dilematis bagi pekerja karena untuk Aceh hari ini kan kita lapangan kerja itu sangat terbatas. Untuk industri kita nggak banyak ya, hanya Pertamina, PT SAI, dan sekarang yang perusahaan Exxon ya, perusahaan-perusahaan besar atau pertambangan. Tapi di luar itu kan perkebunan ada juga, tapi tidak banyak pilihan sehingga lapangan kerja ini juga menjadi persoalan. Jadi kadang-kadang si pekerja mungkin dia cukup paham bahwa sebenarnya dia tidak layak digaji dengan rendah, tapi dia tidak punya pilihan. Akhirnya dia mengambil keputusan itu. Itu kan hal-hal yang harusnya bisa dicermati oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan selain juga upah yang dituntut, ada hal lain yang menjadi PR pemerintah nih katanya, di mana mereka meminta pemerintah menurunkan harga pokok tadi ya Kak Riris ya. Kemudian tarif ojek juga, ini mereka menuntut agar menjadi 4.000 per kilometer. Nah, dan pengembalian subsidi, ini kan sempat juga menjadi isu bahwasanya subsidi sudah diambil, ditarik kembali, seperti misalkan semacam BBM, subsidi ya kan? Minyak dan betul. Nah, sebenarnya apa yang terpenting yang mereka tuntut adalah kan tadi upah nih ceritanya, harga pokok harus diturunkan. Yang menjadi isu khusus bagi pemerintah yang harus dipenuhi secara cepat ini apa saja nih Kak Riris? Sebenarnya kan Aceh punya Kanun Ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2014 dan isinya itu sudah cukup baik ya, karena kita ingat kawan-kawan serikat buruh itu dilibatkan dalam penyusunannya. Dan di dalam kanun itu banyak hal-hal yang betul-betul lebih melindungi ya. Jadi penjabaran dari
Undang-Undang Ketenagakerjaan di poinnya yang ada di kanun itu lebih spesifik lagi dan sangat melindungi pekerja. Nah, kita berharap itu bisa betul-betul dijalankan. Dan tentunya harus ada peraturan gubernurnya karena kan hari ini baru kanunnya aja ya. Baru kanunnya belum disahkan. Peraturan gubernurnya belum, sehingga dia belum bisa diimplementasikan ya seperti itu. Kemudian juga tadi terkait upah. Kemudian kalau yang berkaitan dengan pekerja perempuan, ya kita berharap ada pekerja perempuan mendapatkan hak yang sama, baik dari sisi upah, promosi, kemudian tidak mengalami tindakan diskriminasi dan lainnya. Juga ini terkait dengan perempuan kan punya fungsi reproduksi ya yang berbeda dengan laki-laki, melahirkan, menyusui dan lainnya, maka harus difasilitasi. Nah, di Aceh kita punya pergub ASI eksklusif ya, dan itu sangat menarik. Hanya saja memang itu belum menjadi aturan untuk seluruh buruh, hanya bagi buruh-buruh yang pekerja yang ada di pemerintahan. Betul. Padahal kalau itu memang bisa diberikan kepada pekerja yang di luar pemerintahan itu juga cukup baik. Karena fungsi dia sebagai ibu untuk menyusui anaknya terjamin karena dia akan mendapatkan cuti yang panjang kan untuk proses itu. Iya, betul sekali. Memang seperti Kak Riris ceritakan tadi bahwasanya setiap ibu yang melahirkan, hendak melahirkan ini juga diberikan cuti khusus. Dan katanya bapaknya juga ikut ya katanya. Iya, suaminya juga nah, mendapatkan ini kita cuti. bisa melihat persamaan transgender, ya maaf, persamaan gender juga sudah menjadi tolak ukur ya Kak Riris ya. Seperti tadi si bapaknya juga diberikan cuti yang sama untuk mengurus si anak. Nah, kita balik lagi untuk membahas masalah pekerja perempuan di Aceh yang pastinya. Sebenarnya yang paling sulit dipenuhi adalah apa, Kak Riris? Kalau untuk Aceh, jadi di Aceh kan kita banyak pekerja informal. Dan perempuan menduduki posisi paling banyak untuk pekerja informal ini. Pekerja informal itu apakah sebagai pekerjaan tidak langsung dengan perusahaan ya. Misalnya dia sebagai pekerja di warung atau dia di laundry yang perusahaannya itu kecil-kecil ya. Dan biasanya kan yang pekerjaan kecil atau di rumah tangga ini kan mereka tidak terdaftar di Disnaker karena yang di Disnaker itu kan perusahaan lah ya, bukan yang levelnya seperti itu kan. Nah, ini kan proses pemastian supaya hak-haknya ini terpenuhi juga menjadi sulit. Biasanya upah yang didapat itu kan, apalagi misalnya dia dianggap keluarga, nggak jelas tentang jam kerja dan upahnya itu sering bermasalah. Jadi jam kerjanya bisa jadi dia lebih dari 8 jam, aturan jam kerjanya, atau upahnya memang tidak mencapai 2,7 atau jauh dari 2,7. Terkait dengan upah upah dan jam kerja ini juga menjadi persoalan bagi perempuan. Kemudian juga tindakan perlakuan yang tidak sama dengan pekerja laki-laki, misalnya itu tadi hak untuk mendapatkan promosi kadang-kadang karena dianggap nanti dia akan menikah, setelah menikah dia akan hamil, maka dia nggak produktif. Terkendala sehingga ada beberapa itu ya, misalnya informasi rekrutmen itu kalau bagi perempuan disyaratkan belum menikah. Belum menikah, itu diskriminasi ya? Ya, itu diskriminasi. Artinya dia menutup peluang bagi perempuan-perempuan yang menikah. Padahal kan kita juga, perempuan juga profesional ketika bekerja. Nah, seru sekali memang ya. Apalagi kita melihat jika dari sisi perempuannya juga nih sebanyak yang dibatasi ya Kak Riris. Seperti misalkan mulai dari maksimal usia di sebuah pekerjaan nih, dengan syarat usianya yang maksimal 27 tahun, kemudian yang belum menikah tadi Kak Riris bilang tadi, kemudian juga banyak hal yang kalau menurut saya nih masih membatasi hak-hak perempuannya sendiri. Padahal perempuan juga bisa ini bersaing ketat dengan para laki-laki juga dalam sistem pekerjaan ini Kak Riris ya. Dan satu lagi Kak, saya ingin kembali lagi kepada jenis pekerjaan seperti apa ini yang bisa disebut dikatakan buruh. Kita tahan dulu ya Kak Riris ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Haba Urung Inong.